Hai, perkenalkan nama saya Elsa Patricia BR Barus, kelas 11 IPA 3. Di sini saya akan memimpin kebaktian atau khotbah. Sebelum kita mulai berdiskusi kita, mari kita menyanyikan lagu pembuka. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom teman-teman, apa kabar hari ini? Tentu saja baik kan? Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Ya, pasti kita sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadi, mari kita membuka hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan menerima firman Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas berkat-Mu pada hari ini kami dapat berkumpul di dalam rumah yang kudus ini. Tuhan, saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran agar kami dapat mendengarkan dan menerima firman-Mu di dalam hidup kami. Kiranya apa yang Engkau sampaikan di dalam firman-Mu dapat menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami anak-Mu datang kepadamu dengan perantaraan Yesus sahabat kami. Amin. Jadi di sini saya memilih tema melakukan sesuatu untuk masa depan yang gemilang, dan saya dapat menemukan ayat Injil yang bagus dapat kita baca di dalam Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Tentu sebagai pemuda, kita semua memiliki cita-cita dan harapan masa depan yang ingin dicapai. Karena itu, kita berpikir dan bekerja keras untuk mencapai keinginan tersebut. Dan sebagai pemuda Kristen, saya harap ada yang berdoa agar cita-citanya tercapai. Tentu bukan hanya berdoa, tetapi juga berusaha dan berdoa. Namun dalam proses menggapai cita-cita, seringkali harapan kita tidak sesuai dengan realita kehidupan. Walaupun pemuda identik dengan semangat yang menggebu-gebu, namun tantangan kehidupan sering membuat kita jatuh. Ada yang menilai kegagalan sebagai takdir. Sudah ketetapan Tuhan. Kita harus menerimanya. Benar, kita tidak bisa melawan takdir. Namun, kita patut bersyukur karena masa depan yang penuh misteri dan kita tidak tahu seperti apa takdir kita di masa depan nanti. Ketidaktahuan kita akan masa depan seharusnya membuat kita berlebih semangat untuk menyambut hari esok. Mengapa? Karena ada janji Tuhan melalui firman-Nya. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Jangan menilai seluruh kehidupan hanya dari suatu kejadian. Jangan menilai suatu kejadian hanya dari satu sisi saja. Jadi, teman-teman yang terkasih, selanjutnya apa yang telah kita siapkan untuk menghadapi masa depan hanya sedikit. Hanya sedikit dari pemuda yang benar-benar memiliki pandangan tentang masa depan. Lebih banyak pemuda yang tidak mempunyai pikiran,
dan rencana masa depan sama sekali. Lebih suka hidup dalam zona nyaman masa kini. Padahal, apa yang kita lakukan hari ini akan menjadi penentu masa depan. Hal ini disebabkan oleh karena kita terlalu banyak berpikir, namun kurangnya bertindak. Bukan berarti kita kurangi berpikir, namun mari bertindak sekecil apapun itu. Banyak pemuda yang pesimis dan takut menghadapi masa depannya. Karena banyak yang berpikir, kita tidak pernah bertindak. Hasilnya nol besar. Kita pikir kita telah melakukan banyak hal, namun tidak sama sekali. Yang kita lakukan hanya berpikir dan tidak melakukan pekerjaan apapun. Hari ini, sebagai pemuda, kita harus melakukan sesuatu untuk masa depan kita. Kita harus belajar, memulai segalanya dengan hal-hal yang kecil. Mulai dari hal yang paling sederhana dalam kehidupan kita, yang bisa membuat kehidupan kita dan orang lain menjadi lebih baik. Seperti apa itu? Contoh kecil yang dapat kita lakukan. 1. Memiliki keyakinan yang teguh. Hal yang pertama yang harus dimiliki oleh pemuda adalah keyakinan yang teguh, iman. Apapun yang terjadi, masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Tapi seringkali, kita memiliki keyakinan yang tinggi dan kemampuan diri sendiri. Namun, ketahuilah, mengandalkan kemampuan diri sendiri tidaklah cukup. Kita butuh kekuatan yang besar dari yang kita dapatkan, kita pikirkan. Untuk tetap teguh berdiri menghadapi badai kehidupan. Hanya bersama Tuhan, kita bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Karena itu, mulailah segala sesuatu dengan melibatkan Tuhan dalam perencanaan. Tanamkan dalam hati keyakinan dan pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. 2. Siap berproses. Tidak ada kehidupan yang benar-benar instan di dalam dunia ini. Sama halnya dengan berusaha yang butuh waktu dan bekerja keras. Karena itu, setiap pemuda kita harus siap berproses. Ada banyak hal yang bisa kita lalui saat ingin mewujudkan sesuatu harapan. Pahit manis, kehidupan semua berharga. Karena itu, nikmati setiap proses kehidupan dan belajar dari pengalaman. Dalam penantian, kita sebagai pemuda tidak boleh menyia-nyiakan waktu yang tersisa. Masa depan akan menentukan saat kita hanya memikirkan tanpa melakukan apapun yang harus kita lakukan. 3. Berbagi kasih. Sejatinya hidup adalah pelajaran sehingga tidak mungkin cukup waktu untuk mempelajari semuanya baru berbagi. Kita tidak perlu tunggu kaya untuk membantu orang lain. Kita tidak perlu tunggu hebat untuk memulai sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Saat kita tidak memiliki apapun, kita memiliki kasih yang siap untuk dibagikan. Berbagi kasih yang tulus membuat kehidupan kita lebih bermakna, dan tentu orang yang menerimanya. Saat kita tidak bisa mengubah dunia menjadi lebih baik, maka kita bisa mengubah diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita satu persatu. Mari ajaklah orang-orang di sekitar kita untuk memiliki keyakinan teguh, siap berproses, dan berbagi kasih. Walaupun sederhana, namun hal-hal penting sebagai motivasi pemuda dalam menghadapi masa depan. Jangan takut dan khawatir akan hari esok, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Baiklah, sebelum kita mengakhiri kebaktian ini, mari kita menyanyikan satu lagu. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sebelum kita mengakhiri ibadah suci ini, ada baiknya kita berdoa dahulu.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas berkat-Mu pada hari ini. Kiranya apa yang kami firmankan dapat kami tanamkan di dalam hati kami masing-masing, dan kuatkanlah kami agar kami bisa melakukan segala hal sesuai dengan kehendak-Mu. Berikanlah kami kekuatan agar kami bisa mendapatkan kesempatan kembali untuk mendengarkan firman-Mu. Ajari kami Bapa dan bimbinglah kami agar kami bisa melakukan segala hal sesuai dengan kehendak-Mu, agar kami selalu dekat dengan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekian ibadah suci dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih.